Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, malam ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan kita bermohon kepada Allah semoga apa yang kita tuntut pada malam ini mencari ilmu Allah baliknya. Amin ya Rabb. Salawat bagi salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini mari kita lanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan ibadah, yaitu disebut dengan ibadah korban. Kita sudah membahas pada minggu yang lalu tentang daripada ibadah korban. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji malam ini, kita semakin diberikan kepemahaman dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin mendalami ilmu-ilmu agama ini. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi oleh karena itu kita pada malam ini kita untuk mencoba mengkaji daripada bab kurban ini. Kita mengkaji bab kurban dengan pakai kitab atau tidak? Tidak pakai kitab semua. Ya. Ikut aja. Tak bawa kitab pulang kok. Kalau bawa kitab, ya dibuka lah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita buka kitabnya sedikit untuk mengambil yang penting, poin-poinnya saja. Kita buka kitabnya. Tadi boleh lihat di kitabnya 224.
kita halaman yang 224 itulah. Jadi yang kedua belakang paling belakang tadi paling belakang habis belakang 224. Kalau di Al-Hijrah kita sudah mengkajinya. Nah sekarang kita untuk mengambil keberkahan, kita baca kitab sajalah. Nanti baru kita jumpakan. Sudah? 224 itu 10 baris dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 baris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kemarin sudah saya bahas tentang definisi kurban, dan utamanya daripada kurban. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adalah kurban itu sunat kifayah bagi seorang jika ada baginya ahli bait, dan jika tidak berbilang ahli bait maka yaitu sunat ain. Dapat tadi? Dapat guys? Saya ulang. Dan adalah kurban itu sunat kifayah bagi seorang jika ada baginya berbilang ahli bait. Jika ada baginya berbilang ahli bait. Dan jika tiada berbilang ahli bait maka yaitu sunat ain. Dan makruh meninggalkan kurban karena ikhtilaf ulama pada wajibnya. Maka dari karena ini adalah kurban itu terafdal daripada sedekah. Berarti yang kita baca ini barusan ada 2 tema yang hendak kita kaji. Ya. Pertama adalah tentang kurban kifayah, sunat kifayah. Yang kedua yaitu makruh hukum bagi orang yang berkurban, bagi orang yang mana meninggalkan dia tidak berkurban, berkurban. Berarti malam ini kita akan kaji, coba dulu kita kaji. Pertama, dan adalah kurban itu kurban sunat kifayah. Kurban
terbagi yaitu dua. Ada disebut dengan kurban sunnah. Ini kurban sunnah ya. Kurban sunnah terbagi dua. Pertama adalah kurban sunnah kifayah. Yang kedua adalah kurban sunnah ain atau individu. Disebutkan dalam kitab di sini tadi dikatakan dan adalah kurban itu sunat kifayah bagi seorang yang jika ada baginya ahli bait. Ya? Bagi seorang yang ada baginya ahli bait. Ini nomor satu. Satu adalah sunat kifayah. Bagi orang yang kurbannya dengan sunat kifayah ini, bagi orang yang sunat kifayah ini, maka dia sunat kifayah tentu bagi orang yang mempunyai ahli bait, yaitu keluarga. Ya, yaitu keluarga. Nah, kalau di antara daripada mereka itu nak berkorban, maka yang itu disebut adalah korban sunat kifayah. Ayahnya yang berkorban, tapi berniatkan ini semua. Ayahnya berkorban, tapi diniatkannya nama semua. Misal, apabila ada bilangan ahli baitnya itu 3, istrinya, anaknya pertama, anak kedua, maka si ayahnya langsung dia mengatakan ini kurban sunat kifayah saya. Kalau dia berniat itu ada anaknya, ada anggota keluarganya yang mana diberikannya nafkah, maka itu disebut dengan sunat kifayah. Tidak perlu yang disampaikan kata orang, ayah tahun ini mama lah yang kurban, minggu depan atau tahun depan ayah saja, ya kan? Maka itu tidak perlu, cukup yang memberikan nafkah itu sudah. Siapa yang memberikan nafkah? Suami, istri, 2 orang anak, misalkan. Cukup si suami ini saja yang berkurban, tapi dia berniatnya apa? Berniatnya apa? Sunat kifayah. Maka mendapatkan pahala daripada satu keluarga pahala. Jadi tidak perlu hari ini, tahun ini, berarti tahun ini itu, ya. Ada perhatikan, tidak perhatikan. Nah, maka dia mendapatkan daripada pahala itu tadi. Kalau misalkan ayahnya berkurban, sampaikan, Pak, hari ini kita berkurban. Di rumah dia sudah, ya dia kurban. Nama ayahnya saja, nama ayahnya sudah cukup. Kalau dia itu tidak ada ahli, kalau dia ini tidak ada ahli keluarganya, dia masih lajang, misalnya nih, dia masih lajang, atau dia mungkin tak ada, maka dia itu disebut dengan kurban daripada sunnat ain. Kenapa dikatakan sunnat ain? Satu, dia tidak ada keluarga. Yang kedua, tidak ada yang ditanggungnya. Yang ketiga, dia mau sendiri aja. Maka kalau sendiri-sendiri, misalnya anaknya sendiri, tadi dia mengatakan ini kurban saya pada ini, berarti cuma Pak Adi saja yang dapat pahala. Ya? Jadi, dapat. Akan tetapi keluarganya tidak dapat. Makanya dikata orang takut dia nanti tidak mendapatkan pahala. Tahun ini ayah ya, tahun depan ibu, tahun depan anak. Ini kurbannya. Maka satu sunat kifayah. Maka memadalah bagi orang yang mampunya 1 ekor kambing, tak apa ini.
untuk ahli bait, untuk keluarga ini. Yang penting dapat gonceng semuanya. Walaupun itu anak-anaknya 14 orang semuanya. 14 orang maka mendapatkan dia itu dari pahala semuanya. Nah, ini yang disebutkan adalah kurban itu. Yang kedua, tema yang kedua, makruh meninggalkan bagi orang yang dia itu berkurban. Makruh hukumnya. Hukumnya meninggalkan kurban. Bagi siapa ini? Bagi yang mampu. Bagi orang ya, perhatikan. Makruh hukumnya meninggalkan kurban karena ikhtilaf ulama pada mengatakan wajibnya. Ini bagi orang yang mampu. Makruh hukumnya apabila dia meninggalkan bagi orang yang mampu. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena ada perselisihan, di antara ulama. Satu ulama mengatakan wajib, dua ulama mengatakan sunat. Ya? Satu ulama mengatakan wajib, satu mengatakan sunat. Nah, maka timbul daripada yang mengatakan makruh hukumnya meninggalkan kurban bagi orang yang mampu, karena ada yang mengatakan itu wajib dan sunat. Oh, daripada sunat ini sunat muakkadah bagi yang mampu. Kalau tidak mampu untuk apa dipaksa? Ini bagi orang yang mampu. Maka oleh karena itu bagi siapa yang mampu, kadar mampu itu apa kadar mampu? Maka mencukupi daripada nafkah yang diberikan daripada istrinya, anaknya. Itu sudah kadar mampu. Kalau sudah lebih daripada kadar ini, maka dia sudah dikatakan mampu itu. Maka saat itu disunatkan dia untuk dia berkorban. Jelas? Tadi ngomong. Nah, jelas. Masih jelas? Nah, kalau dia itu mampu, maka dia itu daripada dia disunatkan. Karena apa? Ada timbul perselisihan di antara ulama ini. Soalnya nanti dikatakan, wah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Nanti takutnya akan timbul. Maka lebih baik kerjakan saja. Nah, kalau dia tidak mampu, ya tidak masalah. Ya. Yang menyebabkan daripadanya itu bahwasannya kurban itu ada yang wajib dan ada yang sunat. Kenapa demikian itu dikatakan dia hukumnya jadi makruh? Ilatnya itu makruh, sebabnya makruh karena kurban ini lebih tinggi nilainya daripada sedekah, lebih afdal. Ada orang memberikan dia itu 1 ton, misalkan daging kambing. Ada orang cuma memberikan 1 ekor kambing tapi kurban. Yang tadi memberikan itu 1 ton daging tapi tidak kurban, hanya sedekah biasa. Maka nilainya yang paling tinggi itu adalah kurban. Tidak mampu satu keluarga, ambil pendapat yang kurban yang sunat kifayah saja. Cukup, sudah memadai. Jadi oleh karena itu bagi kurban ini mengatakan ada sebagian ulama karena saking wajibnya maka itu tinggi nilainya kurban itu terafdal daripada sedekah sunnah. Nah, ya. Paham? Ngomong? Tadi? Kalau jadi? Ada yang tanya? 2 tema ini sudah dapat kita kasusnya? Nah, nanti waktu terjun di lapangan baru baru kita perlu jawab tanya ini belum. Nanti
nanti baru kita akan tahu. Nah, bermula hasil perkataan yang tersebut di dalam tuhfah bahwasannya yang dikehendaki dengan ahlul bait pada bab kurban itu 3 ihtimal. 3 ihtimal. Saya ulang. Bermula hasil perkataan yang tersebut di dalam tuhfah bahwasannya yang dikehendaki dengan ahlul bait pada bab kurban itu 3 ihtimal. Ya, kan? Tadi ngomong orang yang berkorban yaitu 1 orang tapi keluarganya dapat, itu disebut apa? Korban sunat kifayah. Maka siapa yang dapat pahala? Yang namanya itu apa namanya? Ahli bait. Nah, ini yang bernama yaitu daripada ahli bait. Ahli bait. Nah, di dalam kitab Tuhfah mengungkapkan kepada kita, dalam kitab disebutkan bahwasannya yang disebut dengan maksud daripada ahli bait ini ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan yang disebut ahli bait. Karena tadi dikatakan bahwasanya yang disebut dengan ahli bait ini adalah istri, anak, dan seterusnya. Tetapi diungkapkan di sini bukan itu aja. Lihat, ada 3. 1. Kita baca. Maka muhtamil yang dikehendaki dengan ahli bait di sini seperti yang dikehendaki dengan dia pada bab wakaf. Pada bab wakaf yang dimaksud dengan ahli bait di sini di dalam kitab ini maksud dia berkehendak pada orang-orang yang pada bab wakaf. Siapa itu? Yaitu segala kerabatnya. Baik dia daripada laki-laki dan perempuan, dan yaitulah yang muafakat dengan perkataan yang telah terdahulu bahwasannya ahli bait itu, bahwasannya ahli bait yang berbilang mereka itu adalah kurban itu sunat kifayah. Sudah, tahan, lanjut lagi. Dan jika tidak berbilang mereka itu maka sunat ain. Dan makna keadaan kurban itu sunat kifayah seperti keadaannya disunatkan ia bagi tiap-tiap daripada ahli bait, yaitu gugur tuntut dengan kerabatan perbuatan yang lainnya. Bukan hasil pahala bagi orang yang tidak mengerjakan dia, adalah bandingnya seperti sembahyang jenazah jual. Maka barang siapa berkurban dengan seekor kambing, jatuhlah kurban itu bagi dirinya, dan hasillah pahalanya baginya jual. Tetapi gugur tuntut dengan kurban itu daripada ahli baitnya, dan tiada hasil pahala bagi sekalian mereka itu, melainkan apabila diniatkannya bersekutu dia dengan mereka itu pahalanya. Tahan sampai situ. Jelas? Pak jelas? Pak siapa jelas? Bacaannya seberapa? Oh, terlalu banyak. Oke. Kita baca sekali lagi. Ya, diketuk sekali lagi, diketuk 2 kali, 3 kali baru dia. Nah, maka muhtamil yang dikehendaki dengan ahli bait di sini, paham? Kemungkinan yang pertama, mana yang 3 kemungkinan itu yang disebut ahli bait? Yang pertama, maka dikatakan yang dimaksud dengan muhtamil ahli bait di sini seperti yang dikehendaki pada
saya wakafkan, tanah ini saya wakafkan buat ini. Dan ini berhak orang yang siapa saja dekat dengan saya dalam keluarga. Anak lebih lagi, saya punya abang, saya punya saudara, saya punya sepupu, maka itu dia berkaitan. Jelas? Oh jelas. Andai kata misalnya di masjid tidak dimakmurkan, saya tidak ada di tempat, tapi ada sepupu saya di sini, berhak dia untuk. Jelas? Kenapa ini? Ini nggak jelas kayaknya nih, nggak jelas nampaknya nih. Kenapa tidak dibuatkan? Ini kan untuk anak yatim. Kenapa tidak dimakmurkan kerabat? Berarti boleh tarik lagi. Dia berhak. Jelas? Dia berhak. Seperti bab wakaf katanya. Seperti daripada bab wakaf. Yaitu segala kerabatnya daripada laki-laki dan ngerti? Oh, dapat? Paling? Dapat? Nah, tidak. Ini kemungkinan pertama katanya. Kan masih ada ahli B, ada 3 kemungkinan yang disebutkan ahli B itu siapa? Pertama, siapa tadi? Saudara. Kerabat. Ahli kerabat. Ahli kerabatnya siapa? Temankah? Bukan. Yang satu nenek. Yang satu nenek sama kita. Satu darah. Lebih lagi. Ya. Maka yang disebutkan di sini kemungkinannya adalah daripada ahli kerabat ini. Ini adalah yaitu saudara kandung, sepupu, apa lagi? Satu ini. Ini mereka ini berhak untuk seperti itu katanya. Kemungkinan pertama. Jadi maksudnya nanti, Pak, nanti kalau mau berkorban ahli bait nanti dapat. Kita pikir langsung dalam kita kajian. Ahli bait itu siapa? Kita tadi paham tadi apa? Anak dan istri. Ternyata bukan. Dalam pendapat yang pertama ini, pertama adalah kerabat. Ya, saya punya saudara, saya punya sepupu, saya punya keponakan daripada anak abang, anak adik atau segala macam sepupu ini. Ini belum terjalankan wakafnya di tanah ini, masih dimanfaat, berhak dia untuk menggugat, berhak dia tarik lagi, dan berhak dia turun kepada dia. Jelas kan? Oke. Maka orang yang seperti ini, apabila dia diniatkan dengan sunnah kifayah tadi, siapa itu? Tadi ngomong, jadi nih Pak Sigit, kemudian nih Yuda, semua ini kerabat saya, saudara saya yang berkorban, maka ini dapat pahala. Jelas? Seperti tadi apa katanya? Orang yang sholat jenazah, cukup satu orang yang berbuat, cukup dalam satu kampung itu sholat jenazah, maka gugur dosa semua. Ya kan? Nah, begitu disebutkan kerabatnya. Nampak dari kan? Lebih jelas ini. Jelas kan? Saya ulang lagi membaca. Supaya lebih jelas lagi buat Fadi. Kalau ini udah ada gambaran ya? Ada gambaran kan? Nah, sekarang kita lihat. Dia harus diketuk 5 kali, 3 kali, 5 kali. Maka muhtamil itu kemungkinan. Kemungkinan yang dikendaki musannif tadi dengan ahli bait di sini seperti yang dikendaki dengan dia pada bab wakaf, yaitu siapa dia yang dikendaki ahli bait itu, yaitu segala kerabatnya, baik itu daripada laki-laki maupun daripada nggak mesti dia, asalkan dia itu kerabat. Pak, ini tanah punya daripada saudara bapak itu. Iya. Rupanya besok dia tengok tak berjalan setahun 2 tahun ini terbengkalai, disuruh buat TPQ, disuruh buat wakafnya untuk TPQ, yang jadi akhirnya bukan TPQ tapi di anak yatim macam-macam. Kalau dikatakan ini khusus anak yatim, dibuat tempat lain, maka wajib dia menuntut saudaranya itu karena dia punya. Dah,
itu maunya seperti itu katanya. Kenapa? Itu disebut dengan ahli bait adalah seperti orang saudara-saudara kita. Nah, lanjut. Biar enak nanti. Jadi nggak sampai saya. Ini keterangan saya ini sudah dapat, nanti tekankan di sini lagi. Dan ya itulah yang muafakat dengan perkataan yang terdahulu. Muafakat itu kan cocok perkataan yang sebelumnya, ya kan? Cocok dengan perkataan sebelumnya. Dan ya itulah yang muafakat dengan perkataan yang telah terdahulu. Bahwasannya ahli bait yang berbilang mereka itu banyak anggotanya adalah kurban itu sunat kifayah. Cocok kan? Cocok? Pak Sandi? Muafakat itu cocok artinya sesuai. Dan sesuai dengan kajian kita yang barusan tadi, sunat kifayah, sunat ain. Nah, sunat kifayah itu satu orang yang mengerjakan, maka yang lain dapat. Nah, katanya ini. Dan ya itulah muafakat. Muafakat itu tahu kan? Setuju, sesuai. Kita sudah muafakat ya. Nah, itu maksudnya. Dan muafakatlah daripada dengan perkataan yang telah terdahulu. Berarti terdahulu yang mana? Yang mana yang telah terdahulu? Awal kali kita baca, ya kan? Awal kita baca adalah kurban itu sunat kifayah. Nanti yang telah terdahulu. Oke? Nah, sekarang perhatikan lagi, lanjutnya. Bahwasannya ahli bait yang berbilang atau banyak, berbilang itu banyak anggotanya. 13, 17, 14 dan adalah kurban itu sunat kifayah. Dan jika tidak berbilang mereka itu, maka itu sunat ain. Dan oke, dapat. Nah, saya sampai tak paham nih. Dapat kembali kan? Sampai lari. Ada? Bagus. Dapat tak? Tapi nggak tahu itu dulu. Kita ini sebagai takmir daripada kurban ini dan juga sebagai panitia dan sampai tak tahu nanti siapa. Lihat, perhatikan. Ada nanti keterangan di sini aja. Tapi pentingnya ini, kalau ini bisa hilang nanti di kitab kita hilang. Dan maka yaitu sunat ain. Dan makna keadaan kurban itu sunat kifayah. Seperti keadaannya disunatkan ia bagi tiap-tiap daripada ahli bait, yaitu gugur tuntut dengan perbuatan yang lainnya. Bukan hasil pahala bagi orang yang tidak mengerjakan dia, adalah bandingnya. Contohnya, misal bandingnya, contohnya seperti sholat jenazah, ya, jual. Seperti sholat jenazah jual. Maka barang siapa berkurban dengan seekor kambing, ya, sambil nunjuk sambil dengarkan. Maka barang siapa berkurban dengan seekor kambing, jatuhlah kurbannya itu bagi dirinya. Dan hasillah pahalanya baginya jua. Tetapi gugur tuntut dengan kurban itu daripada ahli baitnya. Paham? Pak sedikit ya? Hah? Ayo. Kalau saya terangkan di sini, jelas ya? Di sini, Pak Syari, bagi kita, belum juga. Mana yang belum juga? Kalau saya terangkan jelas kan? Ya. Padahal situ juga itu. Nampak kan? Nah, coba perhatikan di situ. Bahwasannya yang disebut daripada mereka, barang siapa berkurban satu ekor kambing. Nah, ini kan ada kitab nih. Jatuhlah kurban itu bagi dirinya. Berarti dia ada kan? Dan hasillah baginya pahala juga. Dan dapat pahala. Sudah. Bapak orang cocok ini. Tetapi gugur tuntut dengan kurban itu pada ahli. Baik. Paham? Nah, berapa? 5 kali ngomong. Ya, ya. Kalau kurban ini tahun ini akan ibadah, maka disunatkan satu. Asalkan dia itu mau dekat kepada Allah satu. Sudah. Tapi
karena ini kita kerabat, saudara, cukup satu orang saja. Saya dapat dan orang yang ini tidak ada tuntutan lagi. Udah hilang tuntutan dikatakan sunat hukumnya. Kenapa? Cukup ustaz saja lah yang korban. Nah gitu. Kenapa? Satu yang melakukan sayang. Makanya oleh karena itu kalau ada orang, dia keluarga, ayahnya keluarga, katakan cukup ini saya berkorban sunat kifayah, dapat yang baik. Tapi kalau dia mengatakan saya berkorban, ini korban kambing saya ini, korban sunat kambing saya ini untuk diri saya sendiri, maka sendiri dia keluarganya tidak. Begitulah bandingnya sholat jenazah. Satu kampung ini dilakukan ada orang sholat jenazah, maka gugur tuntut semua mereka. Tidak berdosa. Tapi kalau tidak ada dilakukan di masjid ini, yaitu sholat jenazah, maka dituntut siapa? Siapa? Siapa yang dituntut? Ketua RW. Enggak lah. Ketua RW. Semuanya. Ada 5 orang menyelesaikan sholat jenazah, udah hilang. Kalau tidak berdosa Satu kampung. Nah begitulah dia. Paham? Keterangan saya jelas yang situ kapan ya. Nanti ulang-ulang lagi tuh kita dalilnya seperti itu. Dan tiada hasil pahala bagi sekalian mereka itu. Ulang, lanjut lagi, tunjuk ya. Dapat Pak Jadi? Ya, Pak Jadi harus bertunjuk. Hah? Masih cari. Nah, ya. Jangan jauh kalau dapat di sini aja biar enak di sini. Jangan jauh dengan Pak Jadi. Enak tunjuk-tunjukan dulu. Nah, rupanya dua-dua saling tunjuk-tunjuk lah. Nah, lanjut. Karena tulisannya besar itu. Dan tiada hasil pahala bagi sekalian mereka itu. Dapat? Paling hijau. Dan tiada hasil pahala bagi sekalian mereka itu, melainkan apabila diniatkannya bersekutu dengan mereka itu pahalanya. Dapat ini? Pak Adi dan Pak Presiden dapat? Dapat. Apa katanya Pak Presiden? Tiada hasil pahala bagi sekalian mereka itu jika diniatkan bersekutu. Nah, bersekutu itu maksud apa? Gabungan. Tidak digabungkannya anak bininya digabungkan. Suaminya saja, Dia sendiri. anaknya saja, ayahnya tidak. Dia berkorban. Tapi kalau digabungkan, Pak, ini kurban sunat kifayah saya. Kalau sudah tahu, tak perlu disebutkan ini. Dia aja berkorban. 1 ekor kambing, 1. Walaupun 10 anaknya cukup 1. Dapat pahala. Kalau tidak diniatkan. Tapi kalau diniatkan, ya dapat pahala. Das? Oke, itu yang maksudnya. Maafkan kita. Bermula tasrih fuqaha itu penjelasan ulama fikih. Bermula tasrih fuqaha dengan mengatakan sunat berkurban bagi tiap-tiap seorang daripada ahli bait itu. Pelan-pelan sahabat, lambat-lambat. Saya ulang lagi. Bermula tasrih fuqaha, penjelasan ulama fikih. Dengan mengatakan sunat berkurban bagi tiap-tiap seorang daripada ahli bait itu, menegakkan ia akan bahwa yang dikehendaki dengan ahli bait itu segala mereka itu yang mahjur, yakni yang ditegakkan. Ya, yang dimaksudkan daripada ulama fikih, tasrih ulama fikih, maksud daripada ini adalah orang-orang yang mereka itu sunat mengatakan sunat berkorban, mereka tiap-tiap seorang daripada ahli bait menegakkan bahwa yang dikehendaki ahli bait itu orang yang mahjur. Mahjur itu yang apabila dinikahi haram, tidak sah. Saudara kandung. Tapi kalau orang lain bukan kerabat namanya. Itu mahjur. Itu terdindingi. Nah, orang itu apabila dia itu berkorban dapat pahala.
maka saya berkurban semua dapat pahala. Ya, kecuali kalau misalkan itu ada saudara, dia saudara juga, tapi samikan, misalnya, maka dia terjinding. Paham? Nah, itu penjelasan ulama tentang masalah yang disebut dengan ahli bait itu sendiri. Jelas? Nomor satu, siapa tadi ahli bait yang disebutkan kemungkinan adalah keluarga kerabat-kerabatnya. Dan yang kedua, dan muhtamil pula bahwa yang dikendakinya dengan ahli bait di sini barang yang menghimpunkan akan mereka itu nafkah, seorang yang memberi nafkah akan mereka itu. Dan jikalau dengan karena Allah sekalipun, maka ihtimal inilah yang disahkan akan dia oleh Syihab Ramli di dalam Hasyiah Syarah Raudhah. Sudah dapat? Kasih ini, paham? Paham? Orang yang dinafkahi. Yang menafkah, siapa yang menafkah? Istri? Keluarga. Anak? Keluarga? Nah, ini yang dimaksudkan. Ahli bait yang dimaksudkan di sini, yang pertama itu adalah kerabat. Ahli bait yang dimaksudkan ini yaitu orang yang diberi nafkah. Yang diberi nafkah. Dan pendapat yang disahihkan, pendapat yang kuat, ini nomor 2. Jelas? Ya? Kalau nomor pertama tidak disahihkan, tidak dibenarkan, tidak disahkan, dan tidak stempel dan kuat. Kalaulah misalnya dia adalah saudara kandungnya di kampung, kita di sini berkurban dia dapat, tapi pendapat itu tidak kuat, kata yang pendapat kedua. Kalau saya merujuk, katanya ini, saya merujuk maksud daripada ahli bait di sini adalah orang yang diberi nafkah. Jelas? Nah, orang yang diberi nafkah, walaupun dia itu daripada anaknya yang banyak, maka itu disebut enggak ada nafkah. Ini yang disebutnya Bu. Abang, jangan. Nanti pulang. Ya, boleh duduk. Tadi katanya sudah janji. Nah, itu yang keberapa? Yang kedua, yang disebut ahli bait. Dan muhtamil pula yang dikendaki dengan ahli bait di sini, segala mereka itu yang mereka itu di dalam suatu rumah. Dan jika tidak ada antara mereka itu kerabat sekalipun. Dapat balik? Ya. Nah, paham itu maksudnya? Apa kira-kira? Yang tinggal serumah. Hah? Yang Tinggal. Walaupun dia itu bukan kerabat. itu maksudnya. Lalu bisa dapat. Kenapa bisa dapat? Karena sudah fokus ya. Nah, saya ulang. Dan pendapat yang ketiga ini yang disebut ahli bait, siapa dia? Yaitu yang dikendaki dengan ahli bait di sini segala mereka itu yang tinggal, yang diam, mereka itu di dalam suatu rumah, termasuk pembantu. Kalau ada pembantu atau siapa aja, misalkan numpang, ada orang numpang rumah, pada saat dia itu berkurban, 3 hari dia numpang di situ atau seminggu dia numpang, maka dia dapat pahala. Kalau pendapat ketiga, berarti yang pendapat ketiga adalah orang yang tinggal di rumah. Orang yang berdiam di rumah. Satu kompor. Maka inilah. Ya. Tapi yang disahihkan tadi mana? Nomor 2. Kalau begitu pakai nomor 3, andai kata barusan Pak Muhammad tinggal aja sama Pak Haji. Untuk saat apa? Kurban. Dapat pahala. Nebeng dulu. Nebeng dulu kan? Kalau ambil ini. Nebeng yang mau kurban. Nebeng mau berkurban. Adi berkurban. Enggak, saya ke rumah Pak Adi dulu. Sebab dia berkurban. Tinggal saya seminggu dulu. Saya dapat pahala. Nah, itu pendapat ketiga. Tapi tidak juga kuat. Yang kuat adalah pendapat kedua.
Maka atas ihtimal, apa tadi ihtimal? Maka atas ihtimal, lanjutnya apa tadi ihtimal? Nah, ini kita baca kemungkinan tadi. Maka atas ihtimal, inilah menyampaikan Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Syarah Irsyad dan yang telah berlaku atas Syekh Tabalawi. Ya. Kata Sayyidina Umar, seyogyanya bahwa ada ia diperpegangi atasnya. Dan jika berkata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah bahwa ihtimal ini jauh dia sekalipun, walaupun berbeda pendapat, maka berpeganglah kepada daripada pendapat yang atasnya. Nah, berarti yang kuat itu tadi apa? Nomor 2. Jadi kalau ada orang yang tak berkurban, cukup suaminya saja. Suaminya itu benar. Makanya penting nanti bagi siapa yang jadi panitia, tanyakan kepada kurban ini, Bu, Pak, ini kurban apa? Kurban wajib, kurban nazar. Saya mau kurban untuk siapa? Saya sendiri. Berarti ucapkan nawaitu udhiyata sunnata an-nafsi, untuk diriku. Berarti bapak aja apa mana? Istri tak ada, anak tak ada. Kok gitu? Saya mau dapat pahala saja. Ucapkan lagi nawaitu udhiyata sunnatan kifayah. Jelasin? Oke, baik. Jangan sampai salah. Itu pentingnya. Kalau dia tidak tahu, kita yang mengajarkan. Sama seperti zakat, kita mengajarkan mereka. Sayangkan dia. Seharusnya tahun ini dia dapat pahala keluarganya gugur tuntutannya, sehingga dia tidak menerima. Yes? Tambah kopi. Dia suka kopi. Dia suka kopi. Kalau kopi lagi, tapi itu kopi. Saya dua teko. Ya, dia kopi lagi. Dia suka kopi. Apalagi kopi mantap. Oh, gimana? Saya sampaikan di sini. Jangan nanti melayang-layang saya nanti nggak menjelaskan satu pun tak ada. Sampai di sini paham nih? Paham? Sudah bisa jelasin ya? Gak maksudnya jelasin kepada orang yang gak datang. Jangan nanti ditanya, mau apa kajian? Padahal saya lupa, pokoknya saya udah tahu dah. Nonton videonya. Video aja udah. Ya. Dah sikit katanya. Persoalan ini, tadi persoalan ini berarti ada berapa tema kita sekarang ini? Ada 3. 1 tentang pembagian kurban sunat. Kedua, hukum berkurban itu tadi. Yang ketiga, siapa itu ahli bait. Itu 3 tema kita. Dikupaskan. Kita lanjut. Oke, baik. Pegang Pak yang lagi. Yang sambil lari-lari. Memang itulah risikonya kita nak mendalamkan ilmu dengan pakai kita gitu. Tapi perjuangan kita itu dapat pahala. Mana dia? Perjuang cari, bukankah kita bekerja untuk cari juga? Lama sana, begitu. Nah ini berjuang ini. Dah. Kita lanjut dalam kurung. Dan tiada wajib kurban itu melainkan dengan nazar. Dan tiada wajib kurban itu melainkan dengan nazar. Seperti dikatanya lillahi alayya an udhha bihadhi. Artinya karena Allah Ta'ala wajib atasku berkurban dengan kambing ini. Umpamanya tanduk. Nanti
panjang kali ini susah nih. Sekarang saya yang bergantian. Dan tiada wajib kurban itu melainkan dengan berkurban dengan nazar. Ya. Selainnya itu maka hukumnya jadi apa? Sunnah. Kalau dia bernazar maka menjadi wajib. Jelas? Oke, catat. Kalau dia bernazar maka menjadi wajib. Selainnya itu adalah tidak wajib, maka hukumnya sunnah. Seperti apa sih kalimat-kalimat yang menjadikan di kurban itu menjadi wajib dan menjadi nazar dia? Kalimatnya apa? Contoh. Nah, itu baru niatnya. Seperti dikatanya si kurban. Lillahi alayya an udaha bihadihi. Bapak, karena Allah Ta'ala wajib atasku berkurban dengan kambing ini umpamanya. Itu diucapkan. Pak Momo bilang sama Pak Haji, tadi karena Allah kambing ini mau aku kurbankan. Saat itu menjadi hukumnya menjadi wajib. Menjadi wajib. Nah, wajib. Karena dia telah menyampaikan kalimat nazar wajib. Kenapa? Karena dia katakan karena Allah. Berarti itu milik Allah, bukan dia milik. Kalau dia makan, maka haram. Yang memakannya maka haram. Tidak boleh makan sedikit pun. Kalimat pertama umpamanya. Atau dengan ditakyinkan seperti dikatanya takyin pam dikhususkan, ditentukan, sama seperti sholat. Kalau sholat ada takyin, ada. Sholat apa misalnya? Sholat subuh 2 rakaat. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Sholat Jumat berapa rakaat? Sholat Id berapa rakaat? Idul Adha berapa rakaat? Bagaimana kita bisa membedakan bahwasannya itu sunnah, itu wajib? Bagaimana? Nih, nah, begitu juga dengan kurban, harus menentukan. Nah, atau dia dengan takyin, ditentukannya kurbannya. Bagaimana caranya? Hadhihi udhiyatun, artinya inilah kurban. Inilah kurban katanya. Pak, Pak, itu namanya takyin, menunjuk. Ini kurban saya Pak ya. Dia nggak sebutkan kambing, tapi ini bilang ini kurban saya, maka jatuh dia menjadi wajib. Mohon ini punya saya. Ini kurban saya. Dihukum dia. Ini kurban. Ditunjuknya jadi isyarat. Dua. Kemungkinan yang ini atau yang ini dijadi nazar. Atau dengan katanya ja'altuha udhiyatan. Ja'altuha udhiyatan. Atau dia mengucapkan seperti itu. Apa dia? Kujadikan akan dia kurban. Kujadikan akan dia kurban. Datang. Yang pertama, dia katakan lillahi alayya. Yang kedua, dia takyinkan. Yang ketiga, dia katakan ja'altuha udhiyatan. Aku jadikan itu kurban. Aku jadikan kurban. Aku jadikan kurban. Tapi yang kedua tak, ini kurban. Ini kurban. Maka ini tiga ini disebutkan dia nazar, dijadikan nazar. Jadi hukumnya wajib. Lanjut. Maka dengan lafaz yang tersebut itu, mana lafaznya? Yang ketiga tadi kan? Lafaz tadi, jadilah kurban dengan umpamanya kambing itu apa? Wajib. Saya ulang. Maka dengan lafaz yang tersebut itu, jadilah kurban dengan umpamanya tadi kambing itu wajib. Kalau sudah jadi wajib, ya, kalau sudah jadi wajib, andai kata sudah jadi wajib dikatakannya, lanjut karena hilang miliknya daripadanya dengan nazar dan takyin. Jelas?
Masih jelas? Adik? Nah, kita kurban ini, bab kurbannya harus banyak tanya, harus banyak diskusi kan? Kalau enggak nanti ini ceramah saya namanya. Tiada wajib kurban melainkan dia itu dengan nazar. Kurban ada yang disebut dia itu kurban hakiki, ada dia sebut dengan kurban hukmi. Bagi lagi hakiki, ada yang disebut dengan kurban hukmi. Sudah? Kurban yang disebut dengan hakiki itu kurban dia katakan lillahi ta'ala. Karena Allah lillah disebutkan tadi. Lillahi alayya. Karena Allah untukku ini kurban, maka ini disebut dengan apa ya? Hakiki. Maka kurban disebut dengan hakiki. Karena Allah ini kurban. Ini kurban ini karena Allah. Aku makan berkurban pada ini. Maka itu disebut dengan. Kemudian ada kurbannya ini disebut dengan kurban hukmi. Apa dia kurban hukmi? Dia tentukan, takyinkan ini kurban saya. Atau dia jadikan, aku jadikan itu kurbanku, maka disebut dia dengan dia takyinkan, tentukan, dikhususkan, spesialkan. Dan maka kedua-dua ini disebut dia hukumnya menjadi apa? Kurban apa? Wajib. Jelas? Mau? Jelas? Nah, cuma beda itunya saja. Tadi lillah, yang kedua ditakyinkan. Pak Muhammad ini kurban. Oh, kami ini kurban. Iya, jatuh dia takyin. Dikhususkannya. Kayak nanti nanti panitia tanya betul. Ini kurban apa nih? Kurban nazar atau kurban sunat? Kalau sunat ini tadi baik dia sunat ain maupun sunat kifayah. Ya? Lafaz pertama, lafaz kedua, ya, lafaz pertama dan lafaz kedua, maka apabila dia kurbankan itu kambing, sapi, unta, maka kesemua ini dijadikan hukumnya apa? Kurban wajib. Karena sudah ditakyinkannya, karena sudah dilillahinya, lillahi alaihi, maka jadilah kurban ini yang kambing tadi. Tadi kan ada terakhir lafaznya, maka lafaz yang tersebut itu jika dia kambing umpamanya, maka hukumnya menjadi wajib. Paham? Ayo semangat. Semangat saya tak semangat. Tak semangat. Kalau rame makin semangat lagi keluar semuanya. Kalau sudah demikian dikatakan jadi wajib, jadi wajib, hak milik Pak Mahmud tak ada lagi. Jadi yang coba-coba untuk makan itu hak milik Allah. Jadi diberikan kepada fakir miskin. Panitia pun tak ada. Satu menjadi hilang hak miliknya dilantaran tadi karena nazar, dilantaran tadi karena takyin. Nazar itulah hakiki itu. Nazar itulah hakiki. Takyin tadi itulah dia yang hukmi tadi. Jadi diistilahkan ulama kalau dia takyin hukmi, kalau dia nazar hakiki.
Kita lanjut sedikit. Maka wajib atasnya menyembelih dia. Pasti itu sih. Apa? Ya? Maka wajib atasnya menyembelih dia dan dia, menyembelih dia. Wajib hukumnya tuh. Masih gitu. Pak Ali, mau ya? Wajib disembelih. Kalau sudah diapakannya? Di nazar dan di ta'yin. Apa namanya? Apa namanya? Ta'yin. Apa arti ta'yin? Dikhususkan. Di nazar dan di ta'yin. Wajib atasnya menyembelih dia, jangan ditunda-tunda. Dan tidak harus baginya mentasarufkan dia dengan umpama dijual. Dan tidak harus baginya mentasarufkan dia, mentasaruf, mengambilnya, digunakannya, dipakainya, mau dijual, apalagi dijual. Pak, saya minta Pak nanti kulitnya mau saya jual. Oh, maaf Pak, tak boleh. Bapak tadi sudah bernazar. Bapak sudah katakan ini wajib, ini bukan miliknya, maka tidak boleh dia menjual. Karena dia sudah melafazkan itu menjadi lafaz wajib, nazar. Ya. Dan tidak harus baginya mentasarufkan dia dengan umpama misalkan jual, tak boleh. Atau digantikannya dengan yang lainnya. Apa? Saya minta kurban itulah kambing tadi itu. Kayaknya itu kurang, saya ganti aja lah Pak. Oh tak bisa, karena tadi sudah menyampaikan nafas tadi, jadi wajib. Walaupun digantikannya maka tidak bisa. Atau digantikannya dengan yang lain, tak boleh. Dan jika dengan yang terlebih baik daripadanya sekalipun. Ya sih? Misal ini kambing, terlanjur dia mengatakan nazar, terlanjur dia mengatakan apa? Saya ulang lagi. Terlanjur dia mengatakan nazar, terlanjur dia mengatakan apa lagi? Ta'yin. Rupanya dia katakan Rasulullah, saya minta dipindahkan kepada sapi. Ya, kan terbaik ya. Walaupun dia gantikan demikian itu, maka tidaklah memadakan, tidak dengan terlebih baik dengan sekalipun, maka tidak mencukupi, tidak boleh. Karena dia sudah ta'yinkan. Tapi kalau sudah apa-apa, diganti dia yang terlebih baik ini lagi. Mana dia? Saya menggantikan kambing atau sapi yang ini, atau sapi saya kambing. Makanya dihati-hatikan itu masalahnya tentang masalah kurban. Tidak mencukupi kalau dia sudah menggunakan, menjualnya, memakannya, benar. Ya, tak boleh dia memakankan daripada kurbannya, karena dia sudah jatuhnya menjadi nazar. Dan hanya saja tidak hilang milik seorang daripada saya yang dinazarkannya dengan katanya wajib atasku memerdekakan dia. Kan? Dan hanya saja tiada hilang milik seorang daripada saya yang dinazarkannya dengan katanya wajib atasku memerdekakan dia, melainkan dengan memerdekakan dia tidak wajib, tidak hilang hak miliknya itu. Paham? Pak Pak, Pak. Laris. Maksudnya tiada hilang miliknya. Pak. Tentang sahaya itu. Walaupun dia dimerdekakan. Maka dia tetap miliknya. Bukan. Tidak lagi bukan miliknya lagi. Bukan miliknya. Tapi kalau misalnya Pak mau, saya misalnya budak. Saya budak. Ya. Saya punya budak, dibebaskan engkau. Kalau dia sudah bebas, punya milik kita lagi. Kita nazar, kalau nanti anakku, kalau bisa nanti laku tanahku, engkau kubebaskan. Pisahmu kubebaskan misalnya, engkau bebas. Rupanya terjual tanahnya, bernazar dia. Maka ini si budak tadi, saya tadi, maka dia itu dibebaskan. Maka kalau sudah dibebaskannya, maka itu bukan milik
dia lagi kan. Lain halnya kalau misalnya kambing, lain halnya dia misalnya ini. Kalau dia sudah nazarkan, sudah dia ta'yinkan, maka itu bukan begitu. Jelas. Nah, tidak lagi dia boleh. Dari pasal yang nazarkannya dengan kata yang wajib atasku memerdekakan dia, melainkan dengan memerdekakan dia. Memerdekakan. Dan jika wajib atas memerdekakan dan haram menjual dia dahulu daripada memerdekakan dia sekalian. Jelas? Ini anak ini, budak ini mau dimerdekakan minggu depan, misalnya. Sebelum dalam seminggu budak ini dijual. Hukumnya apa? Haram. Karena dia belum bebas. Nah, itu diumpamakan dengan kaitan kurban nazar. Ya. Apa sebabnya? Karena bahwasannya milik pada kurban yang dinazarkan itu berpindah ia daripadanya kepada sekalian miskin. Jadi punya orang miskin, berpindah sekaliannya itu kepada orang miskin. Dan kekal mereka itu memilikan dia. Kekal berarti punya siapa tuh? Punya orang miskin, nggak ada lagi punya orang si kurban dari dulu. Dan pindah ambil. Kemudian daripada menyembelih dia, bahwa kemudian sembelih itu kurban. Bersalah milik pada saya, tidak berpindah ia. Kalau punya budak tadi nggak berpindah. Tidak ada pindah ya kan? Tidak pindah. Kemudian daripada merdekakan kepada seorang jua pun hanya adalah ia hilang sekali-kali. Hanya adalah hilang sekali-kali. Dan apabila disembelihnya akan kurban yang wajib atau anaknya, wajiblah mensedekahkan dengan sekalian suku-sukunya seperti barang yang lagi akan datang ternyata. Misalkan ini kambing, rupanya kambing itu tengah hamil. Ya? Begitu mau dikatakan ini kurban wajib, ya, kurban wajib, disembelihlah. Mau disembelihkan kambing ini, rupanya besok mau lebaran. Sebelum 1 hari sebelum lebaran beranak dia, ya, beranak. Yang disembelih itu adalah induknya, anaknya tidak. Maka itu belum ibaratnya terkait, artinya ada kaitannya. Maka itu tidak boleh. Sekalian wajib disedekahkan semuanya, walaupun yang ada di dalam janin ini tetap dibagi keluar nih, misalnya wajib bisa suku-sukunya, termasuk tanduknya, termasuk telinganya, termasuk kulitnya, termasuk semuanya. Kenapa? Karena dia nasal itu tadi. Jadi tidak boleh digantungkan. Makanya sangat penting sekali bagi seorang panitia dan kurban itu menentukan ini kurban apa. Jangan sampai tersalurkan ya, jadi tidak. Nah, paham ini? Sudah? Jadi kalau intinya, yang poin yang berikutnya ini, yang poin yang terakhir, tema yang keempat, kurban itu wajibnya tidak boleh dia makan. Kalau sudah tidak boleh makan si kurban, mengambil manfaat, panitia pun tak boleh. Wakilnya pun tak boleh, karena sudah serah terima kepada wakil. Jelaskan, saya serahkan. Supaya saya terlanjur, saya katakan nazar atau daripada hukum dari hukum. Mas ini kambing saya kurban. Oh ya, rupanya jatuhnya jadi ta'yin kan? Saya akan makan, pasti kita boleh. Ya kan? Tapi kalau tidak tentukan ini apa nih, bukan sunat, boleh kan? Dia buat. Demikian itu. Disembelih akan kurban yang wajib atau anaknya juga wajib. Wajiblah mensedekahkan dengan sekalian suku-sukunya. Berarti suku-sukunya apa? Bukan suku-suku ini, bukan. Maksudnya itu bahasa ini ada
bagian tubuhnya tetap dulu. Tak boleh. Ini kasihnya dagingnya, tapi kulitnya tak usah dikasih. Tak boleh, tetap juga. Nggak ada hak milik lagi mereka itu. Nggak menjualkan. Nah, sampai di situ lagi. Tidak bincang-bincang sampai pagi. Kajian ini harus ada yang masak, bertanya. Kalau ini Ustaz, yang korban wajib tadi kan bagi yang korban berarti umpamanya suami dan dia korban wajib, terus baginya kan dia tidak berhak mendapatkan dagingnya itu. Apakah itu berlaku bagi ahlul baitnya atau enggak? Semuanya, bukan hanya dia saja yang tidak boleh atau haram, maka orang yang dinafkahkan atau ahlul bait yang nomor 2 itu tak boleh, haram juga. Dan menyangkut ke situ, ayahku kan nggak makan, ayahku yang beli, karena ayahku sudah meniatkan untuk kamu semua, maka itu adalah haram juga, wajib diganti. Gantinya gimana? Seberapa banyak yang dia makan. Sepertiga misalnya. Tadi orang tua panitia berikan sama kami sepertiga tidak ganti. Kapan digantinya itu? Boleh setelah daripada hari raya itu diganti. Yang jelas ada pengganti. Jadi ngomong, bukan yang ngomong yang tak boleh. Itu daripada orang yang kita nafkahi juga tidak boleh. Amin. Itu kan yang harus dibaca orang yang diberi nafkah kan. Kalau mertua kita kurban dengan niat sunat kifayah, apakah istri kita dapat pahala atau enggak? Tidak ya. Mertua, karena istri kita ini mertua kan anaknya Ya. dengan kita, dan anaknya itu kan bukan tanggungan beliau lagi, itu sudah tanggungan kita. Udah pindah Pak. Ya tidak ada kaitannya. Ada juga seperti itu. Misalnya sama seperti zakat tadi. Kalau dia itu anak sudah balik, maka tidak ada kaitannya lagi. Tidak balik, tidak ada. Harus dia itu mengatakan, nah ini. Tapi kadang-kadang ada ayah juga yang sakit sayangkan sama anak. Udah nikah, itu di zakatnya juga. Padahal tanggung jawab adalah suami. Kalau misalnya anak itu sudah dewasa, maka orang tua itu dia itu berhak bertanya. Nah, biar ayah saja yang zakat, biarlah ya. Karena sudah balik dia, sudah balik. Ayahnya nggak bisa ditanya. Tapi 2 kali, satu di kampung, rupanya di sini zakat juga dia. Maka bagaimana? Yang diterima, yang di sini, yang di sana mana? Jatuhnya cuma sekali. Ada, nah itu. Jadi mertua tidak ada kaitannya, karena yang tanggung jawab kita ini. Kita ini sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, karena kita yang memberi nafkah. Ya? Kita memberi nafkah. Misalkan orang tua kita yang memberi nafkah kan, kita yang tanggung jawab orang tua kan, maka orang tua dapat mana? Orang tua kita kan tak mampu lagi, kita yang tanggung tinggal di rumah kita. Nah, kita yang memberikan, kan kita yang cari nafkah itu. Siapa yang bayar? Suami. Suami kan di dalam perhubungan misalnya ada istri yang berdua, jadi yang suami membayarkan mertua juga sama yang sebelumnya yang ada di rumah. Boleh, tapi minta izin. Kadang dia mertua ini kan perempuan atau laki-laki, kan masih tanggung jawab suaminya masih ada. Dan di sana itu di kampung tidak dibayarkan lagi karena dibayarkan sama Suami. Iya.
Yang di sini aja. Tapi kalau dari kampung misalnya bayar, nggak masalah. Terus nikah aja. Yang penting yang di sini aja. Tapi dibilang, mak, sama mertua, ibu mertua misalnya gitu. Biar saya zakat karena dia, oh iyalah, udah tanggung jawab karena dia yang kepala keluarga di situ. Tinggal rumah tadi. Jangan pula nanti nebeng macamnya karena dia kalau bayar zakat tinggal di rumah dia. Dapat ketiga. Jadi nomor 3 kan, nebengnya dulu waktu ketika mau zakat, bayar zakat jatuh lah, ada dia dapat pahala. Nah itulah dia. Nah itu kajian kita pada ini mulai daripada halaman 224 sampai 225 sampai ke Syahdan. Nah, itu terminalnya berarti kan. Nah, itu masuk panjang. Berapa poin sudah? Berapa tema udah? Hah? Wah. Ya Pak Iwan? Di antara ini kalau ada tidak. Santai aja kita santai. Kalau perkorban untuk banyak kakek nenek yang sudah meninggal itu Tidak sah. Kalau ada wasiatnya sah. kenapa tidak ada wasiat? Tidak sah. Karena kalau orang yang sudah dia meninggal tidak ada lagi nama. Tapi kalau pahala bisa. Pak Adi, Pak Siti, Soalnya begini Pak Ustaz. Ini saya korban satu terlah ketika kami Pak Adi masih banyak yang baginya. untuk kakek saya, almarhum kakek saya, apa boleh? Tidak sah. Tapi kalau dikatakan saya berkorban, pahalanya untuk kakek. Yang berkorban itu siapa? Orang yang hidup. Ya bapak Mino berkorban. Tapi pahalanya, nah kalau misalnya dia berkorban, Pak ini korban saya, mana almarhum, mana ya? Gak ada. Orang kita pernah meninggal semua. Sementara kita ini beramal adalah amalan orang hidup. Macam kita berdoa, baca surat Yasin. Yang mengamal siapa? Yang baca Yasin siapa? Kita. Pahalanya kirim kemana? Kemana? Kan sama juga. Pendapat kuat. Ada pendapat yang lemah mengatakan sampai ke. Nah, berarti yang lebih baik dikukuhkan pendapat kuat. Caranya bagaimana? Nama kita, niat pahalanya ke tempat sama seperti sunat kifayah. Satu orang yang berkorban, pahalanya sampai kepada keluar. Ada wasiat. Kalau tidak ada wasiat, maka tidak sah korban. Insya Allah minggu depan Pak Sigit buku saya nanti akan keluar tentang bab korban. Mudah-mudahan selesai. Jadi bisa nanti pelajari. Terus Pak Ustaz, kalau taruhlah korban satu ekor sapi, nah, terus ini untuk taruhlah saya, istri saya, adik saya, Semua lengkap. banyak 7 lah itu kan. Bagaimana itu Pak Ustaz? Boleh. Oh, ya. Mau berbeda-beda pun tidak ada masalah. Kurban, akikah, 7 sama saya lagi, akikah 7 kan? Yang penting sapi itu, tapi satu kampung misalnya, satu kampung dia 200 lengkap semuanya itu menjadi satu ekor sapi. Maka cara kurbannya harus 7 orang pahalanya kemana? satu kampung. Nah, sama menjadi berarti dia sunat. Kifayah. Kita kan cari pahala bukan cari daging ya. Kalau cari daging banyak beli aja sebenarnya daging. Betul kan? Nah, jadi oleh karena itu kalau nggak mampu kita itu sebenarnya memudahkan aja. Memudahkan. Jadi bahasanya infak kurban. Nah, jadi jangan pula satu kampung itu disebutkan nama di situ. Capek. Capek dah. Ini cuma Nggak jadi nyembelih. Nggak.
Cukup 7 orang pilih siapa yang diwakili. Sampai jam 12 baru nyebutin Baru orang. saya nyembelih. Itu sapinya tuh digelegar dengan ngamuk lama kali pun katanya. Nah, itulah dia, kan? Paham kan? Itu udah jelas, Bang. Kalau ngobrol kita paham ya. Begitu baca kitab lari. Hah? Mau bertanya itu tadi. Iya. Tapi kan ada kaitannya kurban ya. Yang penting ini paham, itu paham. Oke, Padi, silakan Padi. Yang tadi pemanasan aja dengan ini. Nah, boleh santai menonton. Kira-kira, nah 20 menit lah. Yang penting ini dulu. Pahamkan, bersapin.